Mbak Marisa bisa ikut ke sebentar. Hari ini datangnya terlambat sayang. Oh, bubuknya malam karena Mbak Marisa lihat TV-nya sampai malam. Mbak Marisa tahu nggak kalau Mbak Marisa sudah melanggar kesepakatan kelas? Melanggar apa Mbak Marisa? Tidak disiplin. Nah, terus Mbak Marisa gimana supaya tertib kembali, disiplin kembali? Oh iya, pintar, tidak terlambat lagi. Oh iya, berarti besok Mbak Marisa berangkat tidak terlambat lagi. Iya, pintar, bisa duduk kembali yang rapi, janji ya. Oke? Iya, terima kasih Mbak Marisa. Cuma mau berbicara sama Mbak Nadia sama Mbak Sakila. Mbak Nadia sama Mbak Sakila, tahu nggak kesalahannya Mbak Nadia sama Mbak Sakila apa? Tahu nggak? Dipanggil ke Uci. Tahu kesalahannya apa, Nok? Oh, makan sendiri Mbak Sakila, tidak mendengarkan ke Uci sama pelajarannya ya? Mbak Nadia sama Mbak Sakila tahu nggak sudah melanggar kesepakatan apa? Tahu apa? Tidak apa? Tidak disiplin, pinter. Nah, terus Mbak Nadia sama Mbak Sakila mau mengulangi lagi nggak? Tidak. Janji tidak akan mengulangi lagi. Iya, biar jadi anak yang pintar. Ya, sekarang sudah tahu kesalahannya, tidak mau mengulangi lagi, bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala TK Pembinaan 01 Wiratita, Tuan Guru dan SPP. Yang terhormat rekan-rekan guru TK Pembinaan 01 Wiratita. Saya akan berbagi praktek baik pada hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam modul 1.4. Konsep inti budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, modifikasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada bagian profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan hal tersebut menuju pada identitas beda. Ilusi bahwa semua penguatan profil efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak, bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku bentuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang. Disiplin positif, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman ataupun hukuman. Tujuan dari disiplin positif itu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang terdapat dalam diskusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, yaitu yang di dalamnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. IPO program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill,
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang terdapat dalam bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Dalam penguasaan terdapat harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan di dalamnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan itu bisa didapatkan dalam bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dalam motivasi eksternal, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi itu bisa didapatkan dengan terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu mengontrol murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, hukuman di sini tuh bersifat negatif. Biasanya dikatakan dengan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, dengan mode paksaan. Konsekuensi itu biasanya bersikap netral. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan yaitu lakukan apa yang saya katakan. Ini akan mendapatkan respon. Restitusi itu biasanya bersifat positif dengan kata-kata apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Biasanya terdapat dalam teori kontrol. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, di antaranya 1. Penghargaan tidak bersifat efektif. 2. Penghargaan merusak hubungan. 3. Penghargaan mengurangi ketepatan. 4. Penghargaan menurunkan kualitas. 5. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan 6. Penghargaan bersifat Nah, sebagai seorang pendidik, sebetulnya kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini kita ambil contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada satu kasus
kilat bendera. Ketika kita sebagai pendidik memposisikan diri kita sebagai penghukum, biasanya kita akan memberikan hukuman lain memiliki lapangan dua kali bergerak. Ada juga yang menempatkan diri kita sebagai pembuang merasa bersalah dengan mengucapkan kepada siswa kita, sudah berapa kali diberitahu, kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu guru? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai pendidik itu sebagai teman, biasanya akan mengeluarkan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain-lain, tolong jangan diulangi lagi. Nah, sebagai posisi pemantau, biasanya seorang pendidik akan mengucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Beli atribut baru ketika upacara dipakai dan jangan diulangi lagi. Di sini kita dapat dilihat posisi mana yang mana sebagai seorang pendidik. Nah, ini ketika kita menambahkan posisi kita sebagai manajer, akan mengatakan, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ketika kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi apa yang pantas sebagai seorang pendidik? Posisi kontrol apakah aku ketika mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya? Posisi kontrol yang merasa bersalah, posisi yang itu melakukan apa yang bersalah itu. Iya. Nah, di sini ada lagi. Posisi kontrol apakah aku? Sanksi atau konsumennya apa? Tahukah? Itu manajer. Di sini kita bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Dalam keyakinan kelas ini, saya sudah mempraktekannya dan membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya di kelas kelompok B2, karena kebetulan saya mengajar di kelompok B2. Ketika membuat keyakinan kelas, anak-anak kita libatkan dalam pembuatannya, sehingga kesepakatan yang kita dapati itu berdasarkan kesepakatan bersama, di mana anak-anak ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Berikut videonya sudah saya buat. Biar kelasnya kita ganti.
3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sebagai validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan siswa. Pertanyaannya biasanya menggunakan kata-kata, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dan ini. Kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu termotivasi intrinsik. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya biasanya menggunakan kata-kata. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Keempat, kamu ingin menjadikan orang yang seperti apa? Ya, ini sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Pembinaan 01 Wiradesa dan rekan-rekan guru TK Pembinaan 01 Wiradesa yang bersedia meluangkan waktunya untuk berinteraksi baik pada kesempatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas, adakah dari ibu-ibu yang ingin menanggapi ataupun memberi pertanyaan atas paparan dari video saya? Saya sudah menyaksikan ketika Bu Putri membuat kesepakatan keyakinan kelas, dan itu memang anak-anak terlibat ke situ. Yang ingin saya tanyakan Bu Putri, berarti apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda? Monggo Bu Putri dijawab. Ya, terima kasih Bu Eda untuk pertanyaannya. Tadi di atas saya sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas dan tentang peraturan kelas. Di situ sudah ada paparannya. Untuk mengulang, adakah bapak atau ibu yang ingin memberikan atau memberikan penjelasannya untuk pertanyaan dari Bu Eda? Saya persilahkan.
kasih. Tadi pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas? Ya. Memang beda tipis, Bu. Jadi kalau yang namanya peraturan kelas, peraturan sekolah atau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh sepihak. Maksudnya sepihak itu adalah yang membuat misal guru kelas atau stakeholder yang ada di sekolah atau misalnya guru kelas atau kepala sekolah. Namun keyakinan kelas itu melibatkan anak-anak untuk membuat suatu keyakinan kelas atau aturan kelas di sini. Jadi nanti anak itu tidak merasa harus taati aturan yang kita buat, tetapi mereka benar-benar mentaati aturan yang mereka buat bersama. Seperti itu, Bu. Jadi keyakinan kelas itu anak-anak terlibat. Kalau aturan peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang membuat hanya sepihak. Seperti itu, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ida untuk penjelasannya. Bagaimana Ida? Sudah bisa dimengerti? Ya, berarti memang benar seperti itu. Anak-anak berarti tidak merasa tertekan untuk melaksanakan karena sudah ikhlas, sudah terlibat membuatnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ida untuk pertanyaannya. Ya, Ibu, dari paparan yang saya paparkan tadi, adakah yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan lagi? Kami persilahkan. Oh iya. Terima kasih Bu Cik atas waktu yang diberikan untuk saya. Kami akan nanti lihat paparan yang jenengan sampaikan. Saya tertarik dengan yang di situ ada kalimat penghargaan. Nah, penghargaan itu ataupun hukuman ya, penghargaan di situ yang jenengan sampaikan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang ataupun anak yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu sebenarnya penghargaan atau hukuman itu apakah masih boleh kita lakukan selaku pendidik? Karena setahu saya yang namanya penghargaan itu ketika diberikan kepada anak dapat memberikan motivasi ataupun semangat kepada anak untuk bisa lebih berkompetisi dengan teman-teman lainnya. Itu Bu Cik. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Mimi untuk pertanyaannya. Sebenarnya penghargaan ataupun reward itu kalau boleh jujur itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ya Bu. Karena pada dasarnya setiap anak itu unik. Anak itu memiliki bakat dan minatnya itu sendiri-sendiri, di mana pada sebenarnya anak itu memiliki kreativitas dan prestasinya di bidangnya masing-masing. Karena anak itu tidak hanya menonjol dalam seni kognitifnya saja. Apabila kita akan memberi
Ibu. Oh begitu ya Ibu ya. Jadi dari penjelasan Bu Uci tadi saya jadi lebih jelas lagi, lebih paham lagi maksud dari tujuan dari penghargaan itu. Waktu ada perpisahan itu kita mengusulkan ada reward atau ada penghargaan untuk anak-anak, tapi tidak diizinkan oleh ibu kepala sekolah. Ternyata seperti ini karena bisa justru malah melemahkan, malah melemahkan si anak itu, karena pun anak ternyata punya bakat masing-masing. Betul. Ya betul. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan reward kepada satu anak, nanti anak yang lain yang berprestasi dalam bidang yang lain itu akan merasa, oh kenapa saya tidak diberi penghargaan? Padahal saya juga dalam bidang seni ataupun fisik motorik saya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan anak yang memiliki kelebihan di bidang kognitif. Karena pada dasarnya anak itu sebenarnya berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Begitu Bu Mimin dan Bu Dewi, istilahnya bisa diterima masukan dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Susiati. Matur nuwun. Caranya tadi, adakah yang ingin mengenai pertanyaan lagi Bu? Saya Puji. Oh ya, terus. Apa? Saya Puji. Saya ini masih bingung Puji membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mohon penjelasan Puji. Ya, terima kasih Bu. Dari pertanyaannya Bu, kita kembali lagi ke keyakinan kelas atau peraturan kelas.
kasih Bu Yuci. Tadi pertanyaannya, apakah boleh kita memberikan dukungan? Tentu saja jawabannya tidak. Karena kalau kita sebagai seorang pendidik itu memberikan dukungan, maka dampak yang akan diterima oleh murid itu sangat apa namanya ya, itu kurang bagus. Karena satu, kalau yang namanya hukuman itu bisa membuat sakit hati dari anak tersebut. Yang kedua, mungkin bisa menjadikan rasa malu dari anak tersebut yang nantinya akan berdampak tidak baik untuk motivasi belajarnya. Dalam artian ini saya berikan contoh ya, ketika anak terlambat masuk sekolah, anak ini dihukum untuk berdiri di depan kelas. Ini ditonton oleh murid-murid yang lain. Di dalam hati anak yang mendapat hukuman itu, anak ini sebetulnya merasa malu. Saya dihukum gara-gara saya terlambat. Sedangkan guru tidak menanyakan kenapa saya datang terlambat. Kan kita nggak tahu apa anak ini datang terlambat memang sengaja atau ada faktor yang lainnya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah boleh memberikan hukuman, tidak. Sekolah kami pun langsung menjawab tidak. Dia sepakat ya, tidak. Nah, beda tadi juga Bu Uci sudah memberikan penjelasan tentang konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi itu kan berbeda. Konsekuensi itu lebih apa namanya ya, menanamkan rasa tanggung jawab dari anak tersebut. Apa yang sudah menjadi aturan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama, sudah tahu bahwa nanti seperti tadi yang sudah sudah ditampilkan tadi, ketika kita bisa tidak membuang sampah, kelasnya kotor, konsekuensinya apa? Memungut sampah itu dimasukkan ke dalam keranjang, misal seperti itu. Misal ada keyakinan kelas lagi bahwa harus kelasnya tertib, ketika mau pulang kelasnya juga masih tetap rapi tertib. Tetapi ketika ada salah satu anak bukunya belum dikembalikan ke loker, anak ini karena sudah merasa punya tanggung jawab, dia tahu konsekuensinya. Saya harus menaruh buku ini ke dalam rak atau loker. Ketika anak-anak ini lari, kan di keyakinan kelas misal di situ ada tertulis tertib. Dalam artian tertib kan tidak boleh lari-lari, tapi ada misalnya sebut saja Mas Farid bisa. Mas Farid waktu pembelajaran dia lari tanpa sengaja menyenggol gelas. Adalah gelas itu tumpah. Di situ airnya banyak. Nah, karena anak ini sudah merasa punya nasional jawab, dia akan langsung mencari tisu atau lap untuk membersihkannya. Namun berbeda halnya ketika guru ini misalnya jadi adalah anak lari-lari, jangan lari-lari, ayo berhenti sayang. Tanpa sengaja anak menumpahkan gelas lagi. Terus gurunya bilang, ayo kamu sudah menumpahkan air dalam gelas ini, cepetan
dibersihkan loh, itu hukuman. Beda ya. Jadi guru tadi menyuruh anak ini untuk membersihkan itu jadi merasa hukuman, tetapi ketika konsekuensinya ya tadi gimana saya ini langsung. Jadi rasa tanggung jawab itu muncul dari dalam diri, bukan suatu paksaan. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan Ya, terima kasih. ya. Cuma saya ingin menambahkan sedikit ya Bu Yuci. Terima kasih telah memberi praktek baik, berbagi praktek baik untuk kami teman-teman di tingkat pembina 01 Kecamatan Wiradesa dengan tugas Bu Yuci sebagai calon guru pembelajaran angkatan 11 ini yang dipaparkan tentang keyakinan kelas ini benar-benar sangat bermanfaat untuk kami, dan ini suatu ilmu yang sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada Bu Uci bahwa apa yang telah dilakukan Bu Uci ini sangat baik, dan saya berharap semoga hal-hal seperti ini berbagi praktek baik ini jangan hanya sebagai sebatas untuk memenuhi suatu tugas dari suatu, misalkan saat ini CGP. Namun saya berharap ketika nanti sudah selesai, tetaplah berbagi praktek baik, tetaplah berbagi ilmu dengan kami, dan nanti juga saya mohon teman-teman yang lain biar bisa meniru dan kita saling belajar bersama seperti itu Bu Uci. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya dan motivasi luar biasa. Bu Uci, pemaparan diseminasi budaya positif yang Bu Uci paparkan sudah sebagai rekan pendidik, ilmu yang Bu Uci berikan ke saya bisa menerapkan di lembaga ini, terutama tentang keyakinan kelas, di mana banyak rekan-rekan guru mungkin lupa atau memang belum mungkin implementasikan di kelas masing-masing. Nah, semoga Bu Uci dapat terus berbagi praktek-praktek baik dari ilmu yang diperolehnya dari pendidikan sebagai guru penggerak, dan semoga bisa ditularkan ke rekan-rekan sejawat dan Uci se-lembaga ini, dan bisa yang lembaga lainnya gitu Bu Uci. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru TK Pembinaan 01 Wiradesa yang tersedia meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik pada kesempatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.